Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Terbunuhnya pimpinan gerilyawan Mojopahit di ujung keris Joko Tingkir. Perjalanan rombongan Joko Tingkir pun sampai di Pegunungan Prawoto. Walau agak lambat dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi dengan menerobos hutan belukar demi menghindari kecurigaan orang banyak, pada akhirnya mereka tiba juga. Dengan bantuan gerilyawan anak buah Aryo Bohorekso, Joko Tingkir bisa bertemu dengan Kebo Andanu, pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawoto. Jumlah personil anak buah Kebo Andanu ternyata cukup banyak. Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal medan Pegunungan Prawoto, apa yang akan direncanakan Joko Tingkir akan bisa dijalankan dengan mudah. Joko Tingkir dan Kebo Andanu segera merundingkan rencana secara matang. Setelah kesepakatan dicapai, Joko Tingkir menjanjikan kelak apabila dia berhasil menduduki tahta Demak dan berhasil mendirikan kerajaan baru, Kebo Andanu akan diberikan wilayah otonomi khusus di daerah Pegunungan Prawoto dan sekitarnya. Kebo Andanu dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat adipati atau raja bawahan. Untuk sementara waktu, Joko Tingkir beserta rombongan beristirahat beberapa hari di pusat hunian para gerilyawan pimpinan Kebo Andanu. Joko Tingkir menanti hari yang tepat untuk menjalankan rencananya. Dan pada hari yang ditentukan, gerilyawan gabungan ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan. Tempat-tempat yang mendekati posisi Pasanggerahan di mana Sultan Trenggono berada. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Joko Tingkir menyamar sebagai seorang tukang rumput. Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesanggerahan. Joko Tingkir ingin lebih memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa Sultan Trenggono memang benar-benar berdiam di sana. Selain itu, Joko Tingkir juga tengah mencari target beberapa orang prajurit pengawal Sultan yang sama-sama saling kenal dengan dirinya. Dari hasil pengamatan Joko Tingkir, dia bisa memastikan bahwa Sultan Trenggono memang berdiam di sana. Joko Tingkir yakin setelah mengamati seharian kondisi dan situasi pesanggerahan. Sebagai mantan lurah prajurit pengawal Sultan, Joko Tingkir tahu bahwa memang Raja Demak itu sedang berada di pesanggerahan Pegunungan Prawoto. Pada malam harinya, kembali Joko Tingkir ditemani Ki Mas Manca dan beberapa gerilyawan pilihan mendekati lokasi pesanggerahan. Joko Tingkir tengah mengincar beberapa orang prajurit jaga, yaitu prajurit pengawal Sultan yang dikenalinya. Setelah mendapatkan sasaran yang tepat, ditambah situasi yang dirasa cukup memadai, Ki Mas Manca dan Joko Tingkir menyergap dua orang prajurit yang sudah diincar semenjak sore. Dibantu beberapa gerilyawan yang lain, dua orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan dan dibawa menjauhi areal pesanggerahan menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan. Sesampainya di tempat persembunyian para gerilyawan, kedua prajurit pengawal tersebut langsung ditemui sendiri oleh Joko Tingkir. Betapa terkejut mereka mengetahui siapa yang tengah menemui mereka berdua. Keduanya tidak bakalan lupa dengan Joko Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal mereka. Oleh Joko Tingkir, kedua prajurit ini ditawari jabatan tinggi jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan Joko Tingkir. Dan keduanya tergiur. Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut. Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Trenggono bahwa mereka melihat sosok Joko Tingkir tengah bertapa di sekitar Pegunungan Prawoto. Kabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Demak keesokan hari, manakala pesanggerahan sudah diserang oleh para gerilyawan. Di tengah situasi genting dan sangat mengancam keselamatan Sultan, di saat itulah kedua prajurit ini harus menghadap Sultan dan menyampaikan berita tersebut.
Selanjutnya, mereka harus bisa memberi masukan agar Sultan meminta bantuan Joko Tingkir untuk mengusir gerombolan liar yang mengancam beliau. Jika Sultan setuju, secepatnya mereka harus kembali menemui Joko Tingkir. Jika Sultan tidak setuju, mereka tidak usah kembali lagi. Menjelang pagi hari, seluruh gerilyawan telah siap pada pos masing-masing. Dan bersamaan dengan bunyi burung hutan buatan yang disuarakan oleh Ki Mas Manca, serentak mereka keluar dari persembunyian dan menyerang pesanggrahan di mana Sultan Trenggono berada. Pagi baru menggeliat, embun masih juga belum mengering, matahari masih menyembul malu-malu. Seluruh prajurit pengawal Sultan Demak dikejutkan dengan serangan mendadak dari gerombolan gerilyawan Mojopahit. Bende atau gong kecil seketika nyalang dipukul. Dari satu tempat menyusul suara bende terdengar di tempat lain, berkumandang memekakan telinga. Bunyi pukulan bertalu-talu tersebut berbaur dengan suara teriakan-teriakan beringas dari para gerilyawan dan suara kepanikan para prajurit Demak. Di pagi buta itu, di mana mata mereka juga belum sepenuhnya jernih, para prajurit pengawal Sultan segera menyambar senjata dan tameng masing-masing. Riuh rendah suaranya, bentakan-bentakan komando terdengar di sana-sini, dan pertempuran pecah sudah. Senjata-senjata berkilat-kilat ditimpa cahaya mentari yang baru saja mengintip menyapa. Di sana-sini, suara denting senjata terdengar memekakan telinga, dibarengi teriakan-teriakan marah dari mereka yang tengah mengadu nyawa. Belum reda kekacauan yang tengah terjadi, para prajurit Demak dikejutkan pekikan keras dari sisi lain. Pekikan yang berbunyi "Jaya Majapahit" berulang-ulang dan disusul suara gemuruh sahutan "Jaya". Di sana, dari sisi lain, sepasukan gerilyawan datang menyerang dan meleburkan diri dalam pertempuran yang sudah terjadi. Kepanikan melanda para prajurit pengawal Sultan. Mereka tidak menyangka-nyangka hari ini para gerilyawan berani menyerang pesanggrahan Pegunungan Prawoto. Kepanikan semakin bertambah-tambah manakala di sela-sela pertempuran terdengar teriakan berulang-ulang, "Pateni wong Demak, pateni wong Demak." Teriakan ini bersaut-sautan. Para prajurit Demak sedikit menciut nyalinya, dan satu demi satu mayat pun berkelimpangan bermandikan darah. Kebo Andanu terlihat memacu kuda di tengah-tengah pertempuran sembari terus berteriak-teriak, "Jaya Majapahit." Dia membawa bendera bergambar Surya Majapahit, simbol kebesaran Majapahit, di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya terus mengayunkan senjata dengan lincahnya. Satu dua prajurit Demak terpapas ayunan senjatanya. Jerit kesakitan terdengar diiringi tumbangnya tubuh itu dengan bermandikan darah segar. Para prajurit pengawal Sultan terdesak. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini sangat terlatih, sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka yang tidak kenal takut terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggrahan di mana Sultan Trenggono tengah berada. Jerit ketakutan dari para dayang, wanita, dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar. Mereka ketakutan melihat gerombolan gerilyawan Mojopahit memasuki pesanggrahan tanpa ada satupun pasukan Demak yang bisa menahannya. Kegaduhan, kepanikan, dan ketakutan terlihat di sana-sini. Pergerakan pasukan gerilyawan sudah tidak dapat dikontrol lagi. Penyerangan mereka semakin liar dan ganas. Melihat situasi seperti itu, Joko Tingkir segera memerintahkan dua orang prajurit Demak yang semalam diculiknya untuk segera menjalankan tugas. Kedua prajurit ini langsung bergerak menyusup mencari jalan aman menuju pesanggrahan. Sebuah tanda khusus yang mereka kenakan di leher membuat para gerilyawan yang kebetulan melihat mereka segera memberikan jalan. Dua orang prajurit ini sampai di pesanggrahan. Situasi sangat kacau balau.
Mereka telah hafal jalan menuju ruang dalam pesanggrahan, dan mereka bergerak ke ruang rahasia di mana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan diri di sana. Kedatangan mereka yang terkopoh-kopoh membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan terkejut. Di tengah kepanikan dan ketakutan, di tengah kebingungan mereka mencari celah membawa lari Sultan keluar dari medan tempur. Kedatangan dua orang prajurit ini hampir saja menimbulkan pertikaian. Namun, melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal, mereka pun segera menanyakan ada berita penting apakah yang hendak disampaikan. Dua orang prajurit ini meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggono langsung. Dalam suasana mencekam, para prajurit yang menjaga Sultan mengantarkan dua orang suruhan menemui Sultan Trenggono. Di dalam bilik, nampak Sultan Trenggono berdiri tegang sambil menggenggam keris. Melihat kedatangan dua orang prajurit tersebut, Sultan langsung menyambut dan menanyakan apa yang hendak mereka sampaikan. Tanpa menunggu waktu lama, dua orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tingkir. Joko Tingkir tengah berada di sekitar pegunungan Prawoto. Dia tengah menjalankan tapa brata. Jika Sultan berkenan, Joko Tingkir mau turun tangan saat ini juga. Dalam kondisi panik, Sultan Trenggono tidak bisa berpikir panjang lagi. Beliau langsung memerintahkan dua prajurit ini untuk menemui Joko Tingkir. Sultan Trenggono memerintahkan Joko Tingkir mengatasi kekacauan dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya. Kedua prajurit ini bergegas mohon undur. Keduanya segera keluar dari pesanggrahan, kembali menemui Joko Tingkir. Mendengar Sultan Trenggono tengah panik dan meminta bantuannya, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wilat, dan Ki Mas Wuragil segera bergerak. Ki Mas Manca segera memperdengarkan suara burung hutan tiruan bersahut-sahutan. Disusul kemudian suara serupa terdengar, suara yang dibuat oleh para gerilyawan yang lain. Begitu mendengar suara burung hutan tiruan yang diperdengarkan oleh Ki Mas Manca, jika suara ini terdengar, maka menandakan bahwasannya Joko Tingkir sudah waktunya tampil ke medan laga. Namun seharusnya begitu mendengar isyarat suara yang dibunyikan beberapa gerilyawan dari garis belakang, Kebo Andanu harus memberikan isyarat penghentian setengah penyerangan dengan menurunkan bendera Surya Majapahit. Hanya pemimpin gerilyawan anak buah Arya Bahurekso saja yang melakukannya. Gerakan penyerangan setengah terhenti dari sisi lain. Beberapa gerilyawan di baris depan berbalik arah mundur perlahan bergelombang. Namun tidak dengan pasukan yang dipimpin Kebo Andanu. Mereka terus merangsak maju. Mereka tidak melihat bendera Surya Majapahit di tangan Kebo Andanu diturunkan. Situasi yang tidak terduga ini membuat beberapa gerilyawan kebingungan, dan Joko Tingkir pun melihat itu. Kebo Andanu tidak menuruti perintahnya. Kebo Andanu tidak menjalankan rencana yang telah disepakati, dan gerakan pasukan Kebo Andanu telah merambah pesanggrahan. Beberapa bangunan pesanggrahan telah dibakar. Joko Tingkir cepat bertindak. Dia mengambil seekor kuda dan cepat naik ke atas pelana. Kuda langsung digebrak nyalang, langsung melaju ke garis depan. Ki Mas Manca, Ki Wulat, dan Ki Wuragil tidak tinggal diam. Mereka segera menggebrak kuda masing-masing menyusul Joko Tingkir. Melihat kedatangan 4 penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran dan yang paling depan terlihat adalah Joko Tingkir, Kebo Andanu tidak menggubris. Bendera Surya Majapahit kini semakin dia angkat tinggi-tinggi. Joko Tingkir bertindak cepat. Dia memacu kuda mendekati Kebo Andanu. Manakala jarak mereka sudah teramat dekat, Joko Tingkir langsung melompat dari atas kudanya, menubruk tubuh Kebo Andanu. Karuan saja Kebo Andanu jatuh terguling ditimpa tubuh Joko Tingkir. Bendera Surya Majapahit terlempar dari genggamannya. Cepat bendera itu diraih Joko Tingkir dan dilemparkan ke arah Ki Mas Manca yang tengah memacu kuda ke arahnya. Ki Mas Manca sigap menerima lemparan tersebut.
dengan terus memacu kuda ke garis paling depan, diiringi Ki Mas Wilat dan Ki Mas Wuragil. Ki Mas Manca mengangkat tinggi-tinggi bendera Suryo Majapahit. Lantas digerakkannya turun sambil berteriak, "Mundur! Mundur!" Mendengar teriakan komando dari Ki Mas Manca dan melihat bendera Suryo Majapahit di tangannya bergerak turun, beberapa pemimpin gerilyawan yang membawa bendera serupa segera melakukan hal yang sama dan berteriak, "Mundur! Mundur!" Gerakan merangsak maju dari anak buah Kepuan Danu segera tertahan. Kini perlahan mereka mundur ke belakang bergelombang. Beberapa prajurit Demak yang hampir kehilangan nyawa bersyukur manakala para gerilyawan itu seketika mundur ke belakang. Di lain tempat, Kepuan Danu tengah berhadapan dengan Joko Tingkir. "Paman, mengapa tidak mengikuti rencana semula?" Suara Joko Tingkir tertahan. Jarak mereka teramat dekat, cukup untuk didengar oleh Kepuan Danu. Kepuan Danu mendengus, matanya berkilat-kilat. "Kehormatan begiku membunuh keturunan patah itu dengan tanganku, Raden." Suara Kepuan Danu terdengar bergetar menahan amarah. Joko Tingkir mendesis, "Pasukan Demak dalam jumlah besar sebentar lagi datang. Percuma hanya membunuh sultannya. Sultan baru akan segera diangkat menggantikan. Ikuti rencana semula, Paman. Tahta Demak bisa kita rebut dari dalam." Namun Kepuan Danu tidak mau mendengar. Kini dia malah menaiki kudanya, menghunus keris dan berkata, "Bunuhlah aku, Raden. Hanya dengan cara itu Raden bisa menghentikan aku memenggal kepala Trenggono." Kuda digebrak, sesaat meringkik, lantas berlari ke arah pesanggerahan. Joko Tingkir tidak tinggal diam, dia berlari menghampiri kudanya dan segera menyusul Kepuan Danu. Aksi kejar-kejaran terlihat jelas karena pertempuran perlahan mulai mereda. Seluruh yang hadir menyaksikan itu semua. Para gerilyawan menduga-duga apa yang tengah terjadi dan pada akhirnya mereka masing-masing bisa menyimpulkan bahwa Kepuan Danu tengah melanggar rencana semula. Di pihak pasukan Demak, beberapa prajurit senior bisa melihat dengan jelas dan mengenali bahwa sosok penunggang kuda yang tengah mengejar pemimpin gerilyawan itu tak lain adalah Joko Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal Sultan. Berbagai dugaan merebak di benak mereka. Namun aksi kejar-kejaran yang tengah berlangsung lebih menyita perhatian mereka. Dan kembali Joko Tingkir lebih tangkas memapas laju kuda Kepuan Danu. Kuda Jaka Tingkir mendahului laju kuda Kepuan Danu dan dengan berani bergerak melintang di depannya. Karuan kuda Kepuan Danu terkejut dan sigap berlari memutar. Kedua kuda berlari berputar arah, lantas bertemu berhadap-hadapan. Kuda melonjak-lonjak sesaat, menengus-nengus. Joko Tingkir dan Kepuan Danu kini kembali berhadapan. "Hentikan, Paman." Kepuan Danu tersenyum anyir. Dia menggeleng. "Membunuh Trenggono atau mati di tangan pewaris tahta Majapahit adalah kehormatan bagiku." Nyaring suara Kepuan Danu. Hampir semua orang mendengar suaranya. Kini baik pasukan Demak maupun para gerilyawan mendadak terkesiap diam. Hanya ringkikan-ringkikan kuda sesekali terdengar di sana-sini. Mereka yang hadir menantikan dengan tegang apa yang bakal terjadi. Dan kembali Kepuan Danu memutar kudanya. Joko Tingkir sigap, dia menubruk tubuh Kepuan Danu sekali lagi. Keduanya terguling-guling di tanah. Dan keduanya pun cepat bangkit berdiri. Kepuan Danu beringas. Ia tusukkan keris ke tubuh Joko Tingkir. Joko Tingkir menghindar. Joko Tingkir tetap bersikeras menghentikan Kepuan Danu. Namun serangan Kepuan Danu semakin ganas. Pertempuran terjadi. Disaksikan oleh para prajurit Demak dan para gerilyawan. Dua sosok harimau Majapahit itu kini tengah bertempur satu lawan satu. Suasana tegang tiba-tiba dipecahkan oleh suara hentakan kendang dan alunan gamelan.
suara irama pertempuran. Bunyi itu berasal dari arah pendopo Pesanggerahan. Seluruh yang hadir melihat. Di sana Sultan Trenggono nampak tengah berdiri menyaksikan duel maut dua harimau Mojopahit. Sultanlah yang memerintahkan beberapa pengrawit keraton atau pemusik istana yang juga ikut serta dalam rombongan Sultan di Pegunungan Prawoto untuk membunyikan gamelan bernada perang. Bunyi gamelan mengiringi adu kesaktian Joko Tingkir dan Kebo Andanu. Kendang menghentak-hentak nyalang, indah didengar seiring gerakan dua orang yang tengah mengadu nyawa. Hentakan kendang dibarengi teriakan dari para prajurit Demak. Para gerilyawan diam di tempat masing-masing. Mereka tidak mengira situasi berubah secepat itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hanya bisa mengamati dengan dada berdebar. Kedua orang yang tengah bertempur adalah para pemimpin mereka. Namun tidak demikian di pihak pasukan Demak. Setiap kali Joko Tingkir menyerangkan serangan, kendang dipukul keras dan teriakan para prajurit mengiringinya. Di suatu saat manakala posisi keduanya merapat, Joko Tingkir menggeram. "Hentikan!" Kebo Andanu mendengus. "Bunuh aku, Raden, atau aku akan memenggal kepala Trenggono." Dan pertempuran berjalan alot. Masing-masing sangat tangguh dan terampil bermain keris. Namun di suatu ketika keris Joko Tingkir berhasil melukai lambung Kebo Andanu. Kendang menghentak, gemuruh suara prajurit membahana. Kebo Andanu semakin nekat. Dan di suatu saat ketika Joko Tingkir berhasil membalikkan serangan keris Kebo Andanu, ujung keris meluncur tak tertahan lagi mengarah dada sang pemimpin gerilyawan. Joko Tingkir kaget, tapi terlambat. Keris menancap dalam, tepat di dada Kebo Andanu. Kebo Andanu menggeram, darah memancar dari dadanya. Sesaat dia hendak bergerak ke depan, namun tubuhnya luruh. Dia jatuh terduduk. Tangan kirinya mendekap dada yang telah basah oleh darah segar. Tangan kanannya yang tengah memegang keris diangkat tinggi-tinggi. Kebo Andanu berteriak, "Jaya Majapahit!" Joko Tingkir terkesima, tubuhnya bagai terpancang kuat ke dasar bumi. Sesaat sebelum Kebo Andanu tersungkur, dia melihat Ksatria Mojopahit itu tersenyum kepadanya. Bunyi gamelan kemenangan kini terdengar. Sorak-sorai para prajurit Demak bergema. Di tempat lain para gerilyawan geger. Namun Ki Mas Manca berhasil menenangkan mereka. Ki Mas Manca memerintahkan dua orang gerilyawan maju ke depan. Joko Tingkir tanggap. Dia membiarkan dua orang gerilyawan itu membawa jenazah Kebo Andanu. Joko Tingkir sempat berkata lirih, cukup didengar dua orang gerilyawan. Lakukan upacara kematian yang layak. Dan Ki Mas Manca memerintahkan seluruh gerilyawan meninggalkan Pesanggerahan Pegunungan Prawoto saat itu juga. Peristiwa memilukan ini diceritakan secara simbolis dalam Babat Tanah Jawa. Konon sesampainya di Pegunungan Prawoto, Joko Tingkir menemukan seekor kerbau liar yang bernama Kebo Andanu. Kerbau tersebut ditangkap oleh Joko Tingkir. Lantas di salah satu telinganya dimasukkan segenggam tanah yang dibawa dari Banyu Biru. Kerbau liar tersebut berubah semakin liar, lalu dilepaskan ke arah Pesanggerahan Sultan Trenggono. Kerbau mengamuk. Para prajurit pengawal tidak ada yang mampu menaklukkan amukan Kebo Andanu. Bahkan banyak para prajurit yang tewas terkena amukannya. Pesanggerahan Pegunungan Prawoto porak-poranda oleh amukan Kebo Andanu. Sultan Trenggono panik. Lantas dua orang prajurit menghadap Sultan dan mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tingkir. Seyogyanya Sultan meminta pertolongan Joko Tingkir untuk menaklukkan Kebo Andanu. Sultan menyetujui. Joko Tingkir akhirnya turun tangan. Joko Tingkir bertempur dengan Kebo Andanu. Kerbau dipegang namun tidak menurut dan semakin liar.
Terpaksa Joko Tingkir mengeluarkan tanah yang dimasukkan ke telinga kerbau. Lalu Joko Tingkir memukul kepala kerbau. Kepala kerbau pecah, Kebo Andanu tewas seketika. Sultan Trenggono selamat dari amukan Kebo Andanu. Tanah yang disimbolkan dalam babad tanah Jawa tak lain adalah daerah kekuasaan yang sempat dijanjikan kepada Kebo Andanu. Namun daerah kekuasaan tersebut tidak jadi dimiliki Kebo Andanu karena dia telah membangkang perintah Joko Tingkir. Demikian kisah terbunuhnya pimpinan gerilyawan Mojopahit di ujung keris Joko Tingkir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.